Kei tidak membawa Senja pulang. Akan tetapi Kei membawa Senja ke rumah maminya. Ia ingin membagi kabar gembira ini dengan sang mami dan papi secara langsung. Assalamualaikum, Mami, panggil Kei, dari ruang depan. Mam, kami datang nih. Membawa berita gembira. Ai, jangan teriak-teriak, protes Senja, masih menggandeng tangan Kei. Mami yang sedang di dapur dan mendengar suara Kei, ia segera keluar dari dapur. Senyum sumringah menghiasi wajah Mami, tatkala melihat Kei yang tidak sendiri. Sayang, akhirnya kamu datang juga, Mami rindu. Mami langsung menghampiri Senja dan memeluknya. Senja juga, rindu Mam, ujar Senja dengan membalas pelukan Mami. Sama Kei tidak rindu nih. Tanya Kei dan nampak memicingkan mata. Rindu juga dong, sayang. Mami memeluk keduanya. Hidung Mami mencium wangi yang menurutnya aneh dari tubuh Kei. Wangi seperti ini pernah tercium dari tubuh Kei ketika bayi. Kei, tubuhmu kok wangi bayi? Tanya Mami. Kei tertawa kecil, lalu membimbing dua wanita kesayangannya berjalan menuju sofa. Duduk dulu Mi, tubuh Kei wangi bayi begini. Ini pelakunya, tunjuk Kei pada Senja. Maksudnya, bagaimana? Tanya Mami dengan mengerutkan dahi, tidak mengerti. Jadi begini Mi, tubuh Kei dibalur minyak telon dan bedak bayi. Hehe, kok bisa? Mami malah tertawa kecil, karena tubuh Mas Kei bau Mam. Jawab Senja. Bau, Mami mengernyitkan dahi, Kei tidak pernah bau tubuh seingatnya. Selain Kei itu menjaga kebersihan, ia pun menjaga pola makan. Mam, pes, Kei membisikkan sesuatu di telinga Mami. Tidak berapa lama cara duduk Mami nampak menegang. Ia menegakkan tubuhnya, lalu menepuk pipinya pelan. Jadi, sesenja hamil? Tanya Mami pada akhirnya dengan nada sumringah. Iya Mami sayang, Senja hamil. Kei akan menjadi seorang ayah dan Mami akan menjadi seorang nenek, ujar Kei. Masya Allah tabarakallah, selamat sayang. Terima kasih sudah mau kasih cucu untuk Mami dan Papi. Mami berlonjak kegirangan sembari memeluk Senja. Di saat yang sama, Arka dan Sabrina baru saja masuk dari arah luar dengan mengucapkan salam. Kei, Senja dan Mami serempak menjawab salam, dan menoleh ke arah mereka muncul. Bina, sayang, Arka. Mari nak, ada berita gembira. Mami menghampiri Sabrina lalu menariknya pelan dan duduk di sebelah Senja. Berita gembira apa Mam? Tanya Sabrina karena tidak sabar, ingin segera mendengar berita gembira tersebut. Mami diam sejenak, ia menatap Senja dengan tersenyum. Senja hamil. Kakakmu hamil, Bina. Masya Allah, Kak Senja hamil. Sabrina ikut bahagia, lalu memeluk Senja dan memberikan selamat. Arka ikut berbinar bahagia mendengar Senja hamil. Wei, selamat ya men. Tokcer juga, ujar Arka sembari menyalami dan memeluk Kei. Tang you men, biasanya, gue menerima selamat itu disertai hadiah loh, bisik Kei. Hah, tunggu Kei, rasanya gue pernah mendengar kata-kata yang lo ucapkan barusan. Ujar Arka. Ya pasti pernah mendengarlah, orang lu yang menciptakan dan gue korbannya. Hi, lupa, ucap Arka dengan nyengir kuda. Belum tua, tapi pikun, dengus Kei, lalu duduk di sisi Senja, tangannya terulur ke perut Senja. Tak ada bosannya mengelus lembut perut Senja dari sejak di mobil. Kei, masih kecil, tidak perlu dielus terus, ujar Mami sembari tersenyum lucu. Gemas Mam, jawab Kei. Kini malah merebahkan tubuhnya di sandaran sofa dan meletakkan kepalanya di bahu Senja, merapatkan pelukannya di tubuh Senja. Senja mengelus kepalanya sayang dengan tersenyum memperhatikan tangan yang terus bergerak di perutnya. Jangan obral kemesraan di sinilah men, ngamar sana lu. Ledek Arka, Kei hanya mence, bikan bibirnya. Suka-suka gue dong, ya gak sayang, ucap Kei dan berakhir pertanyaan ke Senja, sedangkan Senja hanya tersenyum malu-malu. Emang lu aja Kei yang bisa pamer kemesraan. Gue juga bisa dong. Boleh ya Mam, kan sudah halal. Arka melihat ke arah Mami yang mengekeh. Boleh, asal Bina kamu buat hamil dulu, jawab Mami dengan candaan. Yuhu, untung kamu juga sudah aku hamili bie. Jadi kita juga bisa dong pamer kemesraan, seperti mereka. Celoteh Arka mengikuti Kei dengan mengelus lembut perut Sabrina. Tunggu, ujar Mami, kamu bilang apa baru saja? Bina juga hamil, Kak? Tanya Mami kemudian. Hihi, iya Mi, jawab Arka. Alhamdulillah, loh kok diam saja, tidak memberitahu Mami. Protes Mami. Baru tahu kemarin pagi Mi. Nah, makanya kami kemari. Ya ini, mau memberitahu tentang kehamilan Syabi,
jawab Arka. Oh begitu, selamat ya sayang, ucap Mami dengan memeluk Sabrina dan akhirnya mereka berbincang apa saja, hingga Papi dan Entan datang setelah dari kantor. Maka Mami menceritakan tentang kehamilan anak-anak mereka. Tentu saja Papi begitu bahagia. Hasil akhirnya, mereka berdua tidak diperkenankan pulang. Mereka harus kembali tinggal di rumah Mami dan Papi. Hari-hari berikutnya, siap tidak siap, Kei kini harus menjadi suami siaga. Ia begitu sabar menghadapi perilaku Senja yang sedang ngidam. Seperti malam ini, Kei dan Arka sedang berada di daerah Jonggol. Ia ingat saat tadi, Senja membangunkannya. Aku pingin rambutan. Iya, besok ya sayang. Maunya sekarang. Ya ampun, sayang. Tengah malam begini, mau cari rambutan di mana? Aku maunya sekarang, rambutan langsung metik dari pohon, yang pernah Papi bawa. Katanya dari Jonggol, makanya Mas Kei pergi ke Jonggol sekarang ya. Sekarang. Iya sekarang. Aku pergi, setelah mengecup dahi Senja dan menyelimutinya kembali. Kei bergegas ke kamar Arka. Kak, bangun. Kei mengetuk pintu kamar Arka beberapa kali. Tidak ada jawaban. Kei kembali mengetuk pintu. Akhirnya Arka muncul. Apa sih bos? Ganggu aja, gue percat jadi bos. Baru tahu. Si kampret sembarangan kalau ngomong. Pecat nih, biar tahu rasanya gak punya gaji. Hehehe, bercanda bos. Ucap Arka, ada apa sih men? Tanya Arka kemudian. Antar gue ke Jonggol. Oh, gue kira ada apaan. Mau ngapain ke Jonggol? Udah ikut aja. Akhirnya mereka pun berangkat ke Jonggol. Sebetulnya dari sejak kemarin, Senja meminta rambutan yang langsung dipetik dari pohon. Kei, tengah malam begini, mau nyari rambutan di kebun siapa? Tanya Arka. Ya mana gue tahu, lu kan sebagai asisten gue, seharusnya berbagai ide dong. Ya mana gue paham, kalau cari kelomang sama ikan cucut gue idenya banyak. Tinggal telepon aja bokap gue. Halah dasar anak pantai. Itu ada bapak-bapak lagi ronda, lu turun gih, tanya siapa yang punya pohon rambutan. Gue bayar berapa aja, yang penting ada, ucap Kei antusias. Temenin apa bos? Manja, kalau, Kei diculik gimana bos? Siapa yang mau nyulik elu? Asisten matre plus kurang asem. Kei mencebik lucu. Tak urung akhirnya mereka turun berdua, menghampiri kumpulan bapak-bapak di pos ronda, yang diperkirakan sedang melakukan ronda malam. Assalamualaikum, ucap Kei dan Arka. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab para bapak-bapak dengan serempak. Sepertinya mas berdua ini bukan berasal dari kampung sini. Tanya salah seorang bapak. Perkenalkan, saya Keindra dan ini saudara saya, Arka. Kami dari Jakarta pak, jawab Kei. Wah, tengah malam begini, dari Jakarta ke Jonggol. Ada keperluan apa mas? Tanya seorang laki-laki lain. Kami, Kei menceritakan, bahwa mereka sedang mencari rambutan untuk istri Kei yang sedang hamil. Oh alah, kasihan, sedang langka mas, sedang tidak musim, tukas seorang lainnya. Kei dan Arka saling pandang. Kak, Arka mengedikan bahu. Ya, balik, jawabnya enteng dan mendapatkan tatapan tajam dari Kei. Mau tidak mau, Kei dan Arka pamit dan kembali pulang dengan tangan kosong. Di dalam perjalanan, denyit dari pedal rem mobil Kei yang ditekan secara mendadak. Aduh, hati-hati Kei. Arka begitu terkejut saat tiba-tiba mobil berhenti mendadak dan menyentak. Ia sampai protes. Kei hanya menyeringai sembari menunjuk ke arah minimarket yang bertuliskan Jonggol Smart. Mau ngapain? Tanya Arka. Sudah, ikut aja. Siapa tahu kita mujur. Dapat rambutan, di dalam. Seru Kei antusias. Arka hanya geleng kepala karena tidak yakin, akan tetapi tak urung ia mengikuti langkah Kei. Asteris. Kei dan Arka telah sampai di rumah. Mereka kelelahan hingga tidur bertumpuk kaki di atas sofa. Sabrina yang melihat kasur di sebelahnya kosong. Ia bergegas keluar kamar, di saat yang bersamaan. Senja pun keluar dari kamarnya. Syabi, panggil Senja, mau kemana? Tanyanya lagi. Kak Senja, aku mau cari Arka, dia tidak ada di kamar. Sepertinya diajak Mas Kei cari rambutan deh ke Jonggol, balas Senja. Ke Jonggol, sepertinya sudah pulang sih, mari lihat. Dapat tidak ia rambutannya? Senja mengajak Sabrina ke arah ruang keluarga. Setelah sampai di ruang keluarga, ya Allah, mengapa sih mereka harus tidur bertumpang tindih begitu? Ujar Senja saat melihat pemandangan di depannya. Ada-ada saja mereka deh. Bangunin yuk kak. Iya Sya, balas Senja.
Senja dan juga Sabrina segera membangunkan suami mereka. Selain untuk menanyakan tentang rambutan juga, ingin mengajak mereka salat subuh berjamaah. Karena sebentar lagi azan subuh. Mas, bangun. Senja menepuk pelan pipi Kay. Bangun. Sabrina pun menepuk pelan pundak Arka. Keduanya kompak membuka mata. Sayang. Kay duduk di sofa, mengucek matanya dan meraih pinggang Senja agar berdiri di depannya, lalu ia mengecup perut Senja. Assalamualaikum, kesayangan Abi dan Bunda, rindu Abi ya. Kan tidak Bobo dipeluk Abi. Pasti mau ngajak salat subuh, setelahnya minta Bobo lagi dipeluk Abi ya. Celoteh Kay. Kok pergi gak pamit? Rajuk Sabrina. Hehe, maaf, tadi kamu lelap sekali. Aku tidak tega mau banguninnya, jawab Arka dengan memeluk pinggang Sabrina dan membenamkan kepalanya di antara perut dan dada Sabrina. Abi, mana rambutannya? Tanya Senja dengan nada manja. Membuat Kay berdesir mendengar sebutan, Abi. Ada di meja dapur, nanti saja ya setelah salat subuh lihatnya. Maunya sekarang, rengek Senja. Iya sekarang, mari, ajak Kay, lalu menoleh kepada Arka bermaksud mengajak Arka juga. Bie, ke kamar yuk. Arka malah mengajak Sabrina ke kamar. Arka, jelas Kay memohon pertolongan. Sorry bos, gue gak ikutan. Selamat tempur pagi dengan emosi bumil, bisik Arka dengan meletkan lidahnya. Oncom lu, kesal Kay dengan menyentil hidung Arka. Para istri hanya geleng kepala melihat kegaduhan mereka. Arka dan Sabrina masuk ke kamar. Kay dan Senja menuju dapur. Taraa rambutan jonggol. Kay menunjukkan hasil pencariannya. Beberapa kaleng, rambutan kaleng. Ternyata Kay mendapatkan rambutan kaleng dari mini market Jonggol Mart, yang sempat ia lewati. Kay memborong rambutan yang bertuliskan Jonggols Quality itu semuanya. Ini bukan rambutan, ini rambutan, sayang. Lihat saja lengkap ada merek Jonggols. Ini rambutan milenial, bujuk Kay. Mana ada, rambutan ya rambutan. Gak pakai milenial, aku mau rambutan yang ada daunnya. Sayang, rambutannya sedang langka. Lebih enak rambutan ini, Yumi. Dedek, maunya rambutan yang ada daunnya. Kalau Mas belum menemukan rambutan yang langsung metik dari pohon, aku mogok bicara 3 hari. Senja pergi begitu saja dari dapur menuju kamar. Azan subuh terdengar mulai berkumandang. Di setiap masjid atau musyula, Kay berusaha mengejar Senja. Sayang, marah-marah saja ya, berkicau gitu mulutnya, jangan mogok bicara. Abi, dipikir, mulutku ini paru burung parkit, yang pandai berkicau pagi-pagi. Tidak ada kompromi. Aku mewakili Dedek, mogok bicara 3 hari, Abi. Terhitung mulai ba'da subuh nanti. Itu hukuman. Tapi, Bubun, bilang Dedek dong. Jangan itu hukumannya. Abi gak kuat, kalau harus dimen sama Bubun. Rengek Kay sembari menggoyangkan tangan Senja. Itu keputusan Dedek, Abi, tidak bisa diganggu-gugat.